Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihatno Sukemi dan sekarang saya duduk di bangku kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 5 Parepare. Video ini merupakan salah satu tugas dari guru mata pelajaran saya, yaitu Ibu Irma Yanti selaku guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perihal kemasan yang berfokus pada kemasan primer, yaitu kemasan susu kaleng. Nah, seperti pada gambar di samping. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut tentang kemasan kaleng ini, nah sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kemasan itu sendiri. Jadi, kemasan adalah pembungkus atau wadah yang dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi, di mana yang dimaksudkan di sini dengan minimalisasi adalah memperkecil adanya kerusakan pada barang yang dibungkus tadi. Nah, produk yang dikemas biasanya adalah produk yang akan didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Nah, masuk kepada materi fungsi-fungsi dari kemasan. Secara umum, kemasan memiliki beberapa fungsi-fungsi, diantaranya yang pertama ialah self-service. Nah, self-service ini atau yang dimasukkan dari self-service ini ialah suatu kemasan ialah menunjukkan ciri khas dari suatu produk yang dijual. Maka dari itu, antara produk yang satu dengan produk yang lain harus memiliki kemasan yang berbeda-beda tentunya. Nah, maksud dari self-service ini ialah semisalnya susu kaleng. Susu kaleng Cap Enak ini memiliki suatu kemasan, di mana kemasan ini memiliki ciri khas tersendiri yang membeda-bedakan antara produk susu kaleng yang lain dengan produk susu kaleng yang ini. Nah, dari self-service ini atau dari ciri khas kemasan ini, konsumen dapat mengetahui bahwa apabila kemasan yang memiliki ciri khas seperti ini, maka ia dari perusahaan yang ini, dia diproduksi oleh perusahaan yang ini. Lanjut ke pembahasan atau fungsi yang kedua dari kemasan ini, yaitu company and brand image. Nah, maksud dari company and brand image ini ialah kemasan bisa menjadi brand image suatu perusahaan, sehingga dapat menjadi salah satu identitas perusahaan yang mudah dikenali masyarakat atau konsumen. Nah, maksud dari company and brand image ini ialah kemasan, contohnya susu kaleng. Nah, susu kaleng ini memiliki brand image, di mana brand image itu memiliki yang dimaksud dengan brand image ialah suatu logo yang terdapat pada produk atau suatu hal yang dapat mengidentifikasi bahwa produk tersebut berasal dari suatu perusahaan. Contohnya susu kaleng ini memiliki brand image, di mana brand image-nya itu yaitu Indofood, Cap Enak. Nah, atau dapat kita lihat pada papan tulis. Nah, dari logo tersebut masyarakat dapat lebih mudah mengenali bahwa produk ini terbuat dari perusahaan ini. Mengapa konsumen atau masyarakat dapat mengetahui? Karena ia melihat dari logonya atau brand image-nya, sehingga ia mengetahui bahwa produk tersebut berasal dari perusahaan ini atau diproduksi dari perusahaan ini. Nah, lanjut ke fungsi yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu consumer influence. Nah, consumer influence ini ialah apabila kemasan didesain sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati atau minat konsumen, maka kemasan tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk bersedia membayar lebih atas produk tersebut. Maksud dari poin ketiga ini atau fungsi dari ketiga ini, yaitu consumer influence, maksudnya adalah contohnya pada susu kaleng ini. Susu kaleng ini
memiliki desain, memiliki kemasan yang didesain sedemikian rupa sehingga ia dapat menarik hati konsumen. Maka apabila ia dapat menarik hati konsumen atau meminat hati konsumen, maka konsumen akan pasti akan sukarela atau bersedia membayar lebih atas produk tersebut. Nah, bagaimana kalau suatu produk tidak memiliki desain, tidak memiliki kemasan yang didesain sedemikian rupa? Contohnya seperti ini. Apabila susu kaleng didesain tidak didesain sedemikian rupa, tidak dapat menarik hati konsumen, maka konsumen pasti berpikir bahwa produk ini tidak memiliki kemasan yang begitu cantik, tidak begitu indah, maka hati konsumen atau minat konsumen akan barang tersebut akan menurun, sehingga harganya pun akan lebih murah ketimbang kemasan yang memiliki produk yang memiliki kemasan yang indah atau bagus. Nah, lanjut ke fungsi keempat, yaitu innovational opportunity. Nah, yang dimasukkan dengan innovational opportunity ini ialah kemasan yang inovatif sehingga bisa memberikan manfaat bagi konsumen dan bisa menguntungkan perusahaan. Maksud dari poin keempat ini atau pembahasan fungsi keempat ini yaitu innovational opportunity, maksudnya ialah suatu kemasan memiliki inovatif sehingga ia dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan juga ia bisa menguntungkan perusahaan. Maksudnya contohnya, nah di sini terdapat susu kaleng. Nah, susu kaleng ini memiliki kemasan yang inovatif. Maksud dari kemasan yang inovatif ialah kemasan yang unik, di mana kemasan yang unik tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Nah, kemasan dari susu kaleng ini dapat terbilang inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Karena kemasan ini terbuat dari kaleng. Kemasan ini karena ia terbuat dari kaleng, maka konsumen pun dapat diuntungkan. Apabila susu kaleng ini jatuh, susu kaleng ini terinjak, maka ia tidak akan langsung rusak, tidak akan langsung pecah, tidak akan langsung terhambur susu kaleng isi susu yang terdapat di dalamnya, susu kental yang terdapat di dalamnya. Nah, hal tersebut menguntungkan konsumen. Biasanya kan kita membuka susu kaleng memakai pisau, ditusuk sehingga terciptalah lubang. Tetapi saya pernah lihat di susu kaleng memiliki kemasan inovatif di mana ia sudah melubangi sehingga kita bisa menariknya. Kemasan tersebut mirip seperti kaleng sarden, di mana langsung kita tarik terus kita berikan penutup sehingga kita bisa tutup atau buka. Dan kemasan tersebut lebih irit dan lebih bisa bertahan lama karena ia memiliki penutup. Tak berbeda dengan kemasan kaleng seperti ini, ia harus diberikan toples supaya supaya susu yang ada dalamnya, susu yang kaleng ini sudah kita buka dan susu yang di dalamnya tidak terkontaminasi dengan udara di luar. Berdasarkan struktur isi, kemasan ini terbagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, video ini akan berfokus pada pembahasan kemasan primer. Apa sih yang dimaksud dengan kemasan primer itu? Jadi, kemasan primer adalah kemasan di mana bahan pembungkus yang menjadi wadah langsung bahan makanan. Contohnya ialah kaleng susu. Nah, kaleng susu ini memiliki kemasan di mana kemasannya itu menjadi wadah langsung bagi bahan makanan yang terdapat di dalam susu kaleng ini, yaitu susu kental. Nah, terus apa yang dimaksud dengan susu kaleng ini? Nah, jadi susu kaleng adalah suatu kemasan di mana kemasan tersebut berfungsi untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kerusakan pada susu
kental yang ada di dalam kemasan, dengan catatan kemasan tersebut ialah kaleng yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain yang bertujuan untuk mengurangi dampak korosi yang dapat terjadi pada kaleng tersebut. Nah, penggunaan kemasan kaleng ini memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Nah, yang pertama ialah dapat didaur ulang. Nah, kaleng sepenuhnya bisa didaur ulang tanpa batas dan tanpa kehilangan kualitas. Dengan pembersihan wadah kemasan yang tepat, kaleng bekas dapat dikirim ke fasilitas daur ulang untuk dicekan dan dicetak ulang. Nah, yang kedua ialah ringan dan nyaman digunakan. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini telah memungkinkan untuk membuat kemasan dengan bahan baku yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Dengan begitu kemasan ini menjadi ringan dan nyaman untuk digunakan. Yang ketiga ialah memiliki daya tahan yang tinggi. Kendati bahan kaleng ini ringan, namun memiliki daya tahan yang tinggi. Bahan ini lebih tahan terhadap benturan daripada kemasan kaca. Dengan begitu kemasan ini memerlukan biaya penyimpanan dan pengiriman yang lebih rendah dibandingkan kemasan kaca. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kemasan kaleng ini memiliki sifat yang keras, di mana meskipun dia ditumpuk dengan produk yang lain, meskipun dia terhimpit dengan produk-produk yang lain, dia tetap utuh, dia tetap tidak rusak karena dia bersifat padat dan keras. Tidak berbeda dengan kaca. Kaca harus memiliki penyimpanan yang ekstra hati-hati dan pengiriman yang ekstra hati-hati pula. Mengapa demikian? Karena kaca memiliki sifat yang padat, sifat yang keras, namun dia gampang pecah, dia gampang rusak. Jadi apabila ia ditumpuk dengan produk yang lain, maka ia gampang sekali pecah. Tingkat kepecahannya juga tergantung pada ketebalan dari kaca tersebut. Nah, oleh karena itu, karena penyimpanan kaca yang lebih khusus dibandingkan kaleng, maka pengiriman kaleng biasanya lebih murah dibandingkan kemasan kaca. Nah, yang keempat ialah dapat dibentuk dengan mudah. Nah, setelah kita kembali ke poin awal dulu, yaitu didaur ulang. Nah, setelah kemasan kaleng didaur ulang, maka ia akan dicetak. Nah, pada saat ia dicetak, ia dapat dibentuk dengan mudah. Proses pembentukannya itu pun dicetak dan dapat dicetak dalam berbagai hampir semua ukuran dan beragam bentuk sesuai dengan kebutuhan kemasan. Contohnya susu kaleng ini memiliki bentuk tabung, di mana awalnya ia dibentuk sesuai dengan kebutuhan kemasan, karena mungkin kebutuhannya ialah kaleng susu yang berbentuk tabung, maka dibentuk dengan tabung. Nah, yang kelima dapat dicetak dengan tinta. Nah, kemasan ini tidak sekedar ditujukan untuk melindungi produk, namun dapat ditambahkan cetakan desain grafis untuk tujuan artistik dan perlindungan merek. Maksud dari poin yang kelima ini, poin kelebihan dari kemasan ini ialah biasanya apabila kemasan ia memiliki logo yang dibuat dari kaleng tersebut, sehingga ia tidak akan hilang meskipun labelnya ini sudah terbuka, sudah tergores-gores akan benda tajam, sudah terkena air, sudah rusak, tetapi logonya tetap ada. Itulah fungsinya untuk melindungi produk, untuk perlindungan merek maksudnya. Jadi dia tetap produk itu tetap diketahui dari perusahaan ini meskipun labelnya itu sudah hilang, karena masih ada logo merek yang dibuat dari desain. Juga
biasanya terdapat tinta hitam, contohnya seperti ini, atau dapat dilihat di papan tulis seperti hitam yang susah hilang, tidak seperti label ini. Nah, lanjut ke penjelasan kekurangan dari kemasan kaleng ini. Nah, yang pertama ialah rentan terhadap sifat korosi. Nah, beberapa jenis kaleng rentan terhadap efek korosi. Salah satu contoh korosi adalah karat yang dapat menyebabkan kemasan terkelupas. Oleh karena itu, kemasan ini seringkali dilapisi bahan-bahan lain untuk meminimalisir terjadinya korosi pada kaleng tersebut, pada kemasan kaleng tersebut. Nah, yang kedua ialah tidak memiliki transparansi. Bahan termasuk plastik dan kaca memungkinkan konsumen melihat ke dalam kemasan untuk memeriksa isi produk. Oh, produk ini berisi susu kental manis, berwarna susu kental manis yang coklat. Namun tidak demikian dengan kaleng. Di beberapa situasi mungkin toko membatasi produk dengan kemasan kaleng dengan alasan ini. Nah, jadi biasanya di suatu perusahaan pasti tidak hanya membuat produknya dengan hanya berbentuk kaleng saja, tetapi mungkin dia membuat kemasan dengan bentuk lain seperti dengan plastik dan memberikan wilayah transparansi di mana konsumen dapat melihat isi dari kemasan tersebut. Nah, yang ketiga biasanya kemasan kaleng ini sulit dibuka. Kaleng dapat menyimpan makanan untuk jangka waktu yang lama, namun pembuka kaleng bisa jadi menjadi masalah. Biasanya untuk membuka kaleng ini memerlukan benda bantuan seperti pisau, tetapi pisau ini dapat mengakibatkan cedera apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Sementara kemasan dengan bahan lain seperti kertas dan plastik dapat dibuka lebih mudah dengan tangan tanpa pisau seperti produk kaleng ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.